Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi. Belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Insyaallah video ini kami buat mengenai pokok bahasan baru, teman-teman, yaitu mengenai sistem ekskresi yang memang soalnya sering muncul pada soal-soal UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman. Nah, kali ini adalah di pertemuan pertama mengenai sistem ekskresi yang sering muncul pada pokok bahasan UTBK ya. Oke. Nah, apa saja di pertemuan pertama ini mengenai sistem ekskresi ini saya sudah membuatkan sekitar ada 11 soal. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman yang nanti tentu kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya gitu ya. Nah, namun di pertemuan ini teman-teman saya akan fokuskan terlebih dahulu pada 6 soal pertama gitu ya. Jadi nomor 1 sampai dengan soal nomor 6. Nanti video yang kedua kami akan membuatkan soal nomor 7 sampai nomor 11 dan mungkin nanti akan kami buatkan lagi soal-soal yang mengenai ekskresi yang memang sering muncul di UTBK guna teman-teman bisa persiapkan bab ekskresi ini khusus untuk UTBK gitu ya. Baik, pada pertemuan pertama mengenai pokok bahasan sistem ekskresi ini teman-teman, yaitu soal pertama kita masuk dulu ini mengenai hasil diferensiasi dari lapisan kulit gitu ya pada organisme tertentu. Nah, yang ini kita lihat dulu ya soal yang pertama. Baik. Di soal yang pertama, teman-teman bisa perhatikan hasil diferensiasi dari lapisan kulit katanya pada hewan vertebrata berupa apa? Oke, ini diminta adalah diferensiasi dari lapisan kulit, gitu ya. Oke, konsep yang pertama, teman-teman yang mesti diingat bahwa berbicaranya kulit, gitu kan ya, maka kulit ini dia memiliki dua lapisan penting yang ada di dalam tubuh organisme, khususnya adalah organisme vertebrata. Gitu kan ya. Nah, lapisan itu siapa? Yang pertama ada yang disebut sebagai epidermis dan yang kedua ada yang disebut sebagai lapisan dermis. Gitu ya. Ini dua lapis terpentingnya. Nah, berbicaranya epidermis, teman-teman, dia merupakan jaringan gitu ya, jaringan terluar, teman-teman, yang ada gitu. Jadi jaringan yang melapisi paling luar gitu kan ya. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari lapisan ektoderm. Seperti teman-teman ketahui bahwa organisme vertebrata itu kan dia tripoblastik gitu kan ya. Ada yang lapisan ektodermnya pada tahapan gastrula, masih ingat? Ada tahapan mesoderm dan ada tahapan endoderm. Nah, epidermis ini dia teman-teman merupakan hasil dari diferensiasi dari lapisan ektoderm gitu ya. Nah, sedangkan dermisnya dia berupa jaringan ikat teman-teman daerah bawahnya yang agak padat ini dia berasal dari jaringan mesodermnya gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika kita konsepkan, ketika kita sempitkan konsepnya mengenai vertebrata teman-teman atau hewan bertulang belakang ini gitu ya. Maka di soal diminta kulitnya vertebrata itu dia lapisan ini dia berdiferensiasi dari mana gitu kan ya. Nah, kulitnya ini teman-teman kan ada bagian yang disebut sebagai bagian epidermis gitu ya di kulit itu. Nah, epidermis ini dia dapat mengalami diferensiasi atau modifikasi ya. Nah, diantaranya jadi apa? Nanti kalau misalkan dari modifikasi epidermis ini pada organisme vertebrata khususnya misalkan pada ikan itu dia akan berubah menjadi atau diferensiasi menjadi sisik, teman-teman. Gitu ya. Misalkan pada badak, badak jadi apa? Itu dia menjadi cula gitu. Nah, kalau kuda, kuda itu dia menjadi kukunya dan kalau pada rusa itu dia menjadi tanduknya. Ini adalah bagian-bagian hasil dari diferensiasi atau modifikasi dari lapisan epidermis yang terdapat pada kulit gitu kan ya, khususnya adalah vertebrata.
Nah, sementara itu teman-teman, kalau berbicaranya babi gitu kan ya, taring babi gitu kan ya, dia merupakan modifikasi dari gigi kalau yang itu gitu ya, bukan dari kulit gitu. Apalagi bukan dari bagian epidermis pada kulitnya gitu ya. Kalau berbicara taring babi. Oke. Nah, bisa lihat sama teman-teman berbicaranya tadi sudah disebutkan di awal bahwa organisme vertebrata dia merupakan organisme triploblastik gitu ya, di mana pada tahapan gastrulanya itu dia memiliki 3 lapisan penting. Yang pertama adalah lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, setiap lapisan ini dia akan berdiferensiasi menjadi apa? Menjadi organ-organ tubuh yang komplit yang nantinya akan terlihat menjadi fetus, teman-teman, gitu ya, atau bayi sempurna di mana organ-organnya sudah terbentuk. Nah, misal lapisan ektoderm gitu ya, ini bisa menjadi sel pigmen gitu ya. Terus sel-sel saraf. Oke, terus dia juga bisa menjadi kulit, sel-sel kulit gitu ya. Ini diantaranya gitu. Terus selanjutnya bagian mesoderm ini bisa dilihat di bawah teman-teman. Mesoderm itu bisa jadi otot gitu kan ya, bisa jadi otot apa namanya yang nempel pada rangka, bisa jadi otot yang ada di jantung gitu kan ya, atau pada otot sistem pencernaan gitu ya. Ini dia otot-ototnya. Terus bisa jadi juga sel darah merah gitu kan ya. Bisa juga menjadi tulang gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kalau berbicaranya apa namanya? Berbicaranya lapisan terakhir yaitu endoderm, dia bisa juga menjadi sel-sel di apa namanya? Apa itu disebutnya ya, lambung gitu ya, sel-sel di lambung atau sel-sel pankreas misalkan gitu ya. Atau misalkan kita berbicara sel-sel apa sistem dari misalkan dari paru-paru gitu ya. Itu dia dari lapisan endoderm. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita apa namanya jawab berdasarkan soal gitu ya, diferensiasi dari lapisan kulit ini teman-teman, khususnya pada hewan vertebrata yang betul itu adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan babi apa maksudnya taring babi gitu ya, itu dia modifikasi dari giginya. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, baik. Untuk soal yang kedua teman-teman, ini dia mengenai mengidentifikasi peran utama dari organ ginjal gitu ya, khususnya pada manusia. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi adalah, ini berbicara suatu organ yang bisa mengendalikan 3 proses ini gitu ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, teman-teman, ini dia sedang berbicara bagaimana proses pembentukan urin. Gitu kan ya. Nah, proses pembentukan urin itu tentu dia terjadi pada suatu organ yang disebut sebagai ginjal. Yang di dalamnya dia ada proses filtrasi atau penyaringan, ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan ada proses augmentasi gitu ya. Pengumpulan nanti yang tidak dibutuhkan akan dibuang di sini, itu ya, dikeluarkan. Nah, adapun proses yang pertama ketika kita berbicara filtrasi, teman-teman, ini adalah tahapan yang terjadi di dalam glomerulus gitu, teman-teman ya. Glomerulus itu adalah kapiler darah. Nah, terjadi di situ tuh. Nah, hasil dari filtrasinya itu dia membentuk urin primer yang di dalamnya masih mengandung asam amino, yang di dalamnya masih mengandung glukosa. Artinya urin primer masih mengandung yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, urin primer ini nanti dia akan bergerak dari glomerulus itu dia ke TKP, ke tubulus contortus proximal, guna melangsungkan proses yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, di tahapan ini teman-teman, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan itu dia diserap kembali gitu ya di TKP ini, sampai akhirnya itu dia membentuk sebuah urin yang disebut sebagai urin sekunder gitu ya. Nah, urin sekunder ini mesti nggak boleh mengandung asam amino, nggak boleh mengandung glukosa sebab sudah diserap gitu ya.
di tubulus contortus proximal ini. Jadi hasilnya urin sekunder yang sudah tidak mengandung asam amino juga glukosa, tidak ada di sini ya. Nah, urin sekunder ini dia akan bergerak ke lengkung Henle gitu ya, lalu dia masuk ke daerah yang disebut sebagai contortus atau tubulus contortus distal gitu ya, guna melangsungkan proses yang ketiga yang diberi nama sebagai proses augmentasi gitu ya. Nah, di sini dia akan ditambahkan oleh zat-zat yang memang berlebih gitu ya, atau memang tidak dibutuhkan oleh tubuh, digabungkan di sini, lalu akan mengalir ke suatu tubulus pengumpul yang terakhir yaitu kolektipus. Nah, di situ nanti masuk ke pelvis, dari pelvis selanjutnya akan dialirkan yang pada akhirnya itu akan ke uretra untuk dikeluarkan gitu. Jadi urin sesungguhnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa organnya itu namanya ginjal, teman-teman gitu ya. Ini bagian terkecil dari ginjal itu disebut sebagai nefron. Nah, filtrasi dia terjadi pada glomerulus yang ini kapiler darah, teman-teman. Glomerulus itu dia ditutupi oleh suatu kapsula, namanya kapsula Bowman. Nah, setelah terjadi filtrasi di sini, urin primer itu dia akan masuk ke TKP. Dari TKP dia akan diserap nutrisi-nutrisi yang berguna. Lalu akan jadi urin sekunder. Dari urin sekunder dia akan masuk ke lengkung Henle. Di sini ada penyerapan garam dan air. Lalu dia akan masuk ke distal. Nah, ini dia distal. Di distal terjadi proses augmentasi. Gitu ya. Jadilah urin sebenarnya yang akan dikumpulkan di kolektipus untuk dikeluarkan. Gitu ya. Ini dia ginjalnya. Jadi ada bagian korteks, ada bagian medula gitu ya, ada piramida medula ini ya. Nah, ada bagian kaliks, ini dia teman-teman. Nanti ada mengumpul selanjutnya di pelvis baru dikeluarkan ke ureter, di ureter nanti ke uretra. Gitu ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya tentu pasti dia berbicaranya organ yang disebut sebagai ginjal ya. Oke, jawabannya. Baik, soal nomor ketiga teman-teman berbicara kandungan urin seseorang dalam keadaan normal. Katanya mengandung apa? Oke, tadi prosesnya sudah ya. Sekarang kandungannya apa saja di dalam urin orang yang normal. Pada urin orang yang normal terdapat apa saja? Di sini ada pilihan 1 sampai nomor 4. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, berbicaranya urin orang normal itu pasti di dalamnya itu mengandung air otomatis. Dia yang paling besar itu kan mengandungnya air gitu ya. Ada urea gitu ya, ada asam urat, ada kreatinin gitu, ada zat warna urin gitu ya. Ada kreatinin tadi sudah, terus ada sisa obat kalau memang saat itu orang itu sedang mengkonsumsi obat, ada sisa hormon, ada natrium, kalium dan ada sisa vitamin yang berlebih gitu ya. Salah satu vitamin yang suka berlebih dalam tubuh kita, berlebihnya itu dibuang. Salah satunya adalah vitamin C gitu ya. Kalau berlebih itu dia dibuang, salah satunya lewat urin gitu. Nah, pada urin orang yang normal, teman-teman perlu diperhatikan bahwa di sana tidak akan mengandung yang namanya protein, tidak akan mengandung yang namanya glukosa, tidak akan mengandung yang namanya asam amino, bahkan sel darah nggak boleh. Kalau ada unsur-unsur yang ini, teman-teman, maka otomatis orang tersebut pasti ada kelainan di ginjalnya. Gitu ya, bisa jadi dia punya kelainan sesuatu. Nah, jika urin dia mengandung protein, asam amino gitu ya, bahkan sel darah, glukosa tadi sudah disebutkan, itu indikasi bahwa orang tersebut punya kelainan ginjal. Nah, gitu. Hati-hati tuh ya dengan ginjal kita. Nah, ini dia kandungan urin orang normal itu dia seperti ini gitu ya. Jadi 95%-nya itu adalah dia mengandung air gitu ya. Sisanya bisa dilihat sama teman-teman. Ada 2% urea gitu ya, sekian-sekian sampai ke amonia di situ di dalamnya gitu. Jadi pada urin orang normal terdapat apa saja? Yaitu 1, 2, 3, 4 nggak boleh ada gitu ya. A berarti jawabannya. Oke, baik. Soal nomor keempat teman-teman, ini dia mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan urin pada manusia ya. Oke, kita lihat. Oke. Yang pertama adalah perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama ada jumlah air, jumlah garam, kerja hormon, jumlah air gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah volume air yang dikeluarkan dari tubuh manusia tergantung apa katanya. Baik, dari pilihan ini mana yang betul ya?
Oke, volume air gitu. Baik. Teman-teman perlu diketahui berbicaranya volume air gitu ya yang dikeluarkan dari tubuh manusia, teman-teman, itu dia tergantung dari beberapa hal gitu ya. Minimalnya itu 6 poin ini yang berhubungan dengan banyak sedikitnya dari urin seseorang itu. Yang pertama, jumlah urin yang jumlah air yang diminum. Jelas gitu ya. Banyaknya air yang diminum mengakibatkan orang tersebut tentu volume air yang akan dikeluarkan itu dia menjadi lebih besar gitu ya. Itu mah sudah pastilah ya. Nah, yang kedua itu dia dipengaruhi oleh suatu hormon yang disebut sebagai ADH, antidiuretik hormon, atau nama lainnya adalah vasopresin gitu ya. Nah, ADH ini teman-teman dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis gitu ya, khususnya di bagian posterior gitu. Nah, jika misalkan dia kelenjar hipofisis ini tidak berfungsi, teman-teman, apa yang terjadi? Maka ADH tidak bisa dihasilkan gitu ya. Maka ketika ADH tidak bisa dihasilkan, maka biasanya orang tersebut dia menghasilkan urin yang sangat encer atau pipis terus. Nah, ketika sudah mengalami pipis terus, apa yang terjadi? Terus dia kelainan hormon ADH, ini adalah suatu penyakit yang disebut sebagai diabetes insipidus. Itu kelainan akibat dari ADH yang tidak bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, itu bahaya juga ya. Jadi air yang dikeluarkan begitu banyak, nanti orang tersebut dehidrasi. Gitu, bahaya. Jadi adanya ADH mengakibatkan dia bisa mengontrol ketika seseorang dalam keadaan dehidrasi. ADH membantu proses penyerapan air di kolektifus gitu ya, membantu penyerapan air di mana di usus besar juga gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah yang mempengaruhi volume air yang dikeluarkan itu tentu hormon yang satunya lagi, yaitu berbicaranya hormon insulin, teman-teman. Nah, hormon insulin ini teman-teman jumlahnya itu kan dia sangat sedikit yang dikeluarkan gitu ya. Misalkan yang sedikit itu yang dikeluarkan misalkan khusus pada penderita misalkan diabetes mellitus gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika hormon insulin ini dia dikeluarkan dalam jumlah sedikit? Maka teman-teman kadar gula di dalam darah gitu ya, dia akan keluar melewati tubulus distal. Jadi kan bahaya ini. Nah, hal ini akan mengganggu apa? Proses penyerapan air yang terjadi di dalam tubulus kolektifus gitu ya, sehingga orang tersebut nanti akan lebih banyak mengeluarkan urin. Nah, gitu ya. Jadi insulin itu dia kan berperan menarik glukosa dari pembuluh darah supaya masuk ke dalam jaringan, supaya masuk ke dalam sel. Akibatnya glukosa ini tidak akan pernah mengganggu fungsi dari ginjal, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu suhu lingkungan, dan ini pun sudah pastilah teman-teman sudah tahu bahwa ketika suhu panas atau banyak misalkan teman-teman mengeluarkan keringat gitu ya, otomatis biasanya konsentrasi air di dalam darah itu kan akan turun gitu ya, mengakibatkan sekresi ADH meningkat. Lalu ADH tadi dia akan bekerja di ginjal, yaitu di tubulus kolektifus, akan bekerja juga di usus besar untuk menyerap air kan ya. Nah, akibatnya air dia dimasukkan lagi ke dalam darah atau mengisi seluruh tubuh kita ketika kita dalam keadaan dehidrasi gitu. Nah, kalau misalkan ADH-nya tidak dikeluarkan, bahaya juga gitu kan ya. Nantinya bisa yang terjadi misalkan ketika dehidrasi air diserap oleh tubuh, maka pipisnya itu kita akan lebih sedikit gitu ya. Atau sebaliknya, jika udara dingin misalkan, biasanya kalau udara dingin itu kan konsentrasi air di dalam darah itu akan meningkat gitu ya. Nah, akibatnya dia akan menghalangi sekresi ADH gitu ya. Jadi tidak terjadi dehidrasi, ADH tidak dikeluarkan. Apa yang terjadi? Nanti urin yang diproduksi atau yang dikeluarkan akan lebih banyak. Biasanya kan kalau kondisi dingin begitu ya. Oke. Terus yang kelima adalah alkohol dan kafein, teman-teman. Ini dia juga mempengaruhi volume air yang dikeluarkan gitu ya. Nah, alkohol dan kafein ini teman-teman dapat menghambat pembentukan hormon ADH. Jadi ketika ADH dihambat, otomatis nanti urin yang dikeluarkan itu dia akan lebih meningkat gitu ya, lebih banyak pipis gitu ya. Oke, yang keenam adalah gejolak emosi atau stres juga teman-teman gitu ya. Misal, jika seseorang mengalami stres misalkan gitu ya, biasanya kan tekanan darahnya itu dia akan meningkat
ketika dia stres, gitu kan? Nah, apa yang terjadi sehingga nanti banyak darah akan menuju ke ginjal, gitu ya, yang akan mempengaruhi pada peningkatan produksi urin, teman-teman, gitu ya. Ketika seseorang stres itu begitu tuh. Nah, misalkan selain itu pada saat orang berada dalam kondisi emosi, sedang marah-marah, teman-teman, kandung kemih itu biasanya dia akan berkontraksi. Jadi kandung kemih tempat urin sementara sebelum dikeluarkan dia akan berkontraksi gitu ya. Apa yang terjadi? Maka biasanya akan timbul hasrat ingin buang air kecil pada orang tersebut. Gitu ya. Jadi minimal ada 6 hal ini yang mempengaruhi volume air dari seseorang yang akan dikeluarkan. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Jadi 1 jumlah air yang diminum dan nomor 3 kerja hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin gitu ya. Oke, baik. Soal selanjutnya yaitu soal nomor kelima teman-teman tentang zat-zat yang direabsorpsi pada tubulus proksimal. Baik, kita akan lihat. Nah, zat-zat yang direabsorpsi pada tubulus proksimal katanya sehingga menghasilkan urin sekunder apa saja. Tadi sudah saya sebutkan ya di soal nomor 2 kalau tidak salah bahwa urin seseorang itu tidak boleh mengandung nutrisi. Salah satunya adalah glukosa, asam amino gitu kan ya. Nah, dia itu harus diserap gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan ada di tubulus proksimal, proses reabsorpsi akan terjadi gitu. Diserap kembali masuk ke pembuluh darah nutrisi yang memang bermanfaatnya ya. Oke, baik. Nah, ini dia teman-teman. Nah, reabsorpsi itu kan dia proses penyerapan kembali. Nah, apa yang diserap kembali? Tentu zat-zat yang memang masih diperlukan oleh tubuh gitu. Nah, mekanisme ini biasanya dia melewati beberapa bagian ginjal, teman-teman. Salah satunya adalah tubulus proksimal di mana reabsorpsi itu terjadi, gitu kan ya. Nah, apa saja yang diserap, apa saja yang direabsorpsi, yaitu salah satunya satu ada ion, air gitu kan ya. Nutrien-nutrien yang memang dalam bentuk monomer teman-teman. Sebab dari glomerulus itu dia kapiler darah itu kan punya pori ya. Yang bisa lewat pori itu adalah hanya monomer nutrisi. Salah satunya apa? Asam amino gitu kan ya, glukosa itu dia monomernya. Tapi kalau berbicaranya protein itu nggak akan pernah ada di proksimal sebab dia tidak bisa keluar dari kapilernya, dari porinya kapiler sebab dia molekulnya lebih besar kalau protein gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah di glomerulus nanti yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Di sini kan terjadi filtrasi ya. Nah, di sini teman-teman reabsorpsi itu terjadi gitu. Jadi bisa ion, bisa air, ada nutrien-nutrien gitu ya. Nah, ini dia diserap kembali. Nah, glukosa diserap kembali kan ya. HCO3-, air, K+, NaCl gitu ya diserap di sini direabsorpsi. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya adalah glukosa yang diserap gitu ya. Amonia dikeluarkan, urea dikeluarkan, protein nggak mungkin ada di situ. Karbohidrat dalam bentuk polimer nggak mungkin ada di situ. Gitu ya. Nggak mungkin ada di TKP ya. Kalau ada protein dan karbohidrat di TKP, apa yang terjadi? Berarti glomerulus rusak gitu ya. Oke, sip. Itu adalah soal nomor 5. Dan soal terakhir di video pertama ini teman-teman mengenai sistem ekskresi gitu ya, yaitu mengenai proses pembentukan urin pada manusia. Oke, baik. Kita lihat. Proses pembentukan urin dimulai dengan penyaringan yang terjadi di badan Malpighi untuk menghasilkan urin primer. Sudah dibahas tadi juga ya, teman-teman sudah tahu nih jawabannya. Sebab badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman berfungsi dalam proses filtrasi. Oh, ini udah pasti banget ya. Oke, baik. Teman-teman, kalau berbicaranya pembentukan urin kan tadi sudah dibahas juga bahwa di dalamnya kan ada filtrasi gitu kan ya. Di dalamnya ada reabsorpsi dan yang terakhir ada augmentasi. Filtrasi di mana terjadinya? Di glomerulus gitu kan ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan urin primer. Tadi sudah disebutkan. Yang di dalamnya mengandung glukosa, mengandung teman-temannya yang lain ini gitu ya. Nanti dia akan urin primer itu masuk ke TKP, nanti direabsorpsi, jadilah urin sekunder gitu kan ya. Urin sekunder dia akan diaugmentasi di tubulus distal gitu. Jadi ditambahkan zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh gitu ya di distal. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk glomerulus terjadi filtrasi di sini yang ditutupi oleh kapsula Bowman ini,
keseluruhannya disebut sebagai badan Malpighi gitu ya. Lalu nanti ke TKP, dari TKP dia akan lari ke lengkung Henle. Nah, di TKP reabsorpsi gitu ya, nanti masuk ke distal untuk diaugmentasi, jadilah urin sebenarnya, lalu ke tubulus kolektivus. Glomerulus jadi urin primer, di TKP jadi urin sekunder, TKD dia jadi urin sebenarnya untuk siap dikeluarkan ke kolektivus, nanti dikeluarkan lewat uretra gitu ya. Jadi jawabannya teman-teman adalah pernyataan pertama dan yang kedua betul dan dia saling berhubungan gitu ya. Itu soal nomor ke-6 teman-teman. Saya cukupkan dulu sekian berbicaranya mengenai sistem ekspresi di pertemuan pertama ini. Nanti nomor 7 sampai nomor 11 kita bahas di pertemuan yang kedua ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silahkan gunakan soal-soal ini untuk teman-teman belajar gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.